Saya 100 hari pertama Pak Jokowi itu, dia datang ke LIPI, kemudian menceritakan bahwa riset kita tidak perlu, kita ambil saja dari negara lain, tinggal kita beli dan sebagainya. Saya mengenal Jokowi langsung di situ. 20 menit kemudian dia mengumumkan di sana, saudara-saudara peneliti LIPI, saudara harus ingat bahwa tahun depan saudara dinaikkan anggarannya 2 kali lipat, dan tentu tepuk tangan semua, Pak. Tetapi saya kemudian dalam waktu 2 minggu meminta dia membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan mengatakan cerita tentang bagaimana Bung Karno pada zaman kita sangat melarat membangun IPTEK itu. Dia mau, tetapi kebohongannya yang kita lihat kemudian, dia tidak hadir dan tidak memberitahu. Saya hanya berhadapan dengan Teten Mas Duki dan Menseknek. Dan saya minta Dr. Tifauzia Tiasuma untuk menyampaikan elaborasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Silakan sekitar 3 sampai 5 menit sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin menyampaikan keprihatinan, sebetulnya menindaklanjuti ratusan, dan itu melibatkan ribuan profesor di seluruh Indonesia yang sudah memasalahkan masalah ini. Keprihatinan ini disebabkan oleh matinya kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Ditakut-takuti di dalam proses pemilu, maka satu suara profesor dan satu suara rakyat itu disamakan. Dan untuk mencapai itu semua, profesor-profesor itu terancam, tidak bisa bersuara, ditakut-takuti. Dan ini tidak terjadi bahkan pada zaman Orde Baru. Saya adalah di zaman Orde Baru bersama Pak Didin itu adalah aktivis tahun 70-78. Kita kemudian mengatakan bahwa Soeharto harus membatasi kekuasaannya. Dan saya adalah salah satu yang divonis dengan menggunakan undang-undang subversif, masuk penjara. Dan itu kalau ditanyakan pada adik-adik sekarang banyak tidak tahu itu, karena begitu masuk penjara maka kita dipendam. Nah, keadaan ini melebihi daripada keadaan tersebut, di mana para profesor itu hanya sekedar diancam tunjangan dan segala macam, itu membuat mereka tidak berani. Inilah yang paling berbahaya, padahal yang kita hadapi adalah persaingan pada 2045. Apa yang kita banggakan sebagai negara di dalam G20? Saya mengajak untuk melihat semua data-data tentang kemampuan inovasi, kemampuan riset, jumlah peneliti dan sebagainya yang hilang. Jadi kalau semua kita dipertontonkan terhadap temuan-temuan yang diterapkan dari Cina, itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, Pak Roy. Saya 100 hari pertama Pak Jokowi itu, dia datang ke LIPI, kemudian menceritakan bahwa riset kita tidak perlu, kita ambil saja dari negara lain, tinggal kita beli dan sebagainya. Saya cuma minta sama dia, Pak, tolong luangkan waktu untuk Bapak datang ke lab-lab kami. Itu IRRI merupakan pusat riset beras yang ditaruh di, itu adalah ahli-ahlinya orang-orang kita, Pak. Kenapa hasil riset kita tidak masuk ke dalam itu? Bapak datang, teman. Saya mengenal Jokowi langsung di situ. 20 menit kemudian dia mengumumkan di sana,
Saudara-saudara peneliti LIPI, saudara harus ingat bahwa tahun depan saudara dinaikkan anggarannya 2 kali lipat, dan tentu tepuk tangan semua, Pak. Tetapi saya kemudian dalam waktu 2 minggu meminta dia membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan mengatakan cerita tentang bagaimana Bung Karno pada zaman kita sangat melarat membangun IPTEK itu. Dia mau, tetapi kebohongannya yang kita lihat kemudian, dia tidak hadir dan tidak memberitahu. Saya hanya berhadapan dengan Teten Mas Duki dan Menseknek, yang tugasnya itu adalah menyetem bagaimana pidatonya itu supaya jangan ketinggian. Dan itu kemudian setelah 100 tahun itu, seluruh sikap Jokowi itu adalah persis seperti itu. Ini saya katakan di sini karena kita dibohongi, dan kalau orang ada yang menemukan kejahatan itu setelah 9 tahun, saya adalah dalam 100 tahun pertama, 100 hari pertama, dan Kementerian Riset dan Teknologi itu dibubarkan begitu saja. Inilah Pak Din, saya kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu Mas Lukman Hakim masuk penjara sebagai aktivis mahasiswa dulu, saya dapat pastikan Jenderal Fahru Rozi belum jadi Wakil Panglima ABRI.